Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fauzia Mahajani dengan NIM 4114230059, Prodi Pendidikan Matematika kelas D, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu materi mengenai korupsi, ragam, dan hukumannya. Korupsi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atas posisi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak adil atau melanggar hukum. Hal ini mencakup tindakan seperti suap, nepotisme, penyuapan, penggelapan dana publik, dan penyalahgunaan wewenang. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang korupsi dan mengajarkan pentingnya integritas dan keadilan dalam semua tindakan. Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya menjaga amanah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Nabi SAW kemudian mengingatkan Mu'adz bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi kelak akan memperoleh balasan dosanya di hari kiamat. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Terdapat ayat-ayat yang menyebutkan bahwa dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil, dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Berikutnya, pencegahan korupsi dalam perspektif Islam. Dalam pencegahan tindakan pidana korupsi perlu dilakukan upaya secara menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai anti korupsi melalui perspektif agama Islam yang dapat disampaikan dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang budaya, pendidikan, agama, dan hukum. Perlu adanya tindakan maksimal dalam mencegah terjadinya pidana korupsi dengan cara pembukukan nilai-nilai agama di berbagai bidang tersebut. Umumnya, tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki moral. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan dengan pendekatan sebagai langkah menumbuhkan moral yang baik untuk generasi berikutnya. Pendidikan dan penanaman nilai agama Islam dapat terus diajarkan pada generasi muda guna menumbuhkan moral yang baik sehingga dapat mencegah perilaku korupsi di kemudian hari. Ajaran pendidikan anti korupsi melalui perspektif agama dapat disampaikan dengan dasar dalil Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum tertinggi dalam Islam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.